Who am I to judge? Kisah orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas bab 18 ayat 9-14. Saudara-saudariku yang terkasih, arti kata Farisi bila diterjemahkan secara harafiah, artinya adalah orang yang memisahkan diri dari kejahatan. Atau sebuah makna lain dari kata Farisi adalah orang yang menjelaskan akan hukum Taurat. Sebenarnya kata Farisi adalah sebuah kata yang indah, yang seharusnya kita teladani dan kagumi. Sedangkan pemungut cukai pada zaman Yesus ialah orang Yahudi yang memutuskan untuk bertindak sebagai penagih cukai atau pajak untuk segala macam aktivitas rakyat Israel. Cukai yang dikumpulkan akan diserahkan kepada pemerintahan Romawi, karena seluruh wilayah Israel pada waktu itu tunduk di bawah kekaisaran Romawi. Pemungut cukai menerima komisi dalam bentuk persentase dari setiap cukai yang dia setorkan. Itu sebabnya pemungut cukai akan selalu berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan cukai dari rakyat, supaya dia semakin kaya. Oleh karena itu, pemungut cukai selalu dianggap sebagai orang jahat bagi bangsa Yahudi, karena pemungut cukai telah mengkhianati kaumnya dan menekan, memeras rakyat Yahudi dengan cukai yang berlebih dan seringkali tidak masuk akal. Namun mengapa Yesus seringkali mengecam orang kaum Farisi? Dan mengapa di dalam perikop Injil kali ini Yesus membenarkan si pemungut cukai itu? Hal ini terjadi karena orang Farisi seringkali munafik. Mereka mengajarkan apa yang benar menurut hukum Taurat, namun tidak melakukannya. Seringkali hanya secara normatif semata. Atau mereka melakukannya juga, tetapi mereka seperti orang yang berkata, "Yang penting hidupku sudah sesuai dengan hukum Taurat. Biar orang lain bisa atau tidak menuruti hukum Taurat itu." Dan bagi orang Farisi, seringkali perbuatan kasih itu tidak penting. Serta yang paling parah, orang Farisi sering bersifat chauvinis, yaitu merendahkan orang lain yang berada di luar kaumnya. Karena orang Farisi merasa mereka paling benar. Sedangkan di dalam perikop ini, si pemungut cukai adalah seseorang yang sudah sadar bahwa dirinya tidak layak berada di hadapan Tuhan, karena dia telah berdosa dengan memeras kaum sebangsanya. Dia tidak berani menengadah untuk memandang Allah, karena dia merasa kecil di hadapan Allah. Keseluruhan Injil hari ini adalah Yesus mengkritik perasaan tinggi hati yang dimiliki oleh kaum Farisi. Yesus sudah sangat jemu dengan sikap-sikap seperti itu. Dan Yesus menghendaki ketulusan di dalam diri setiap manusia. Kejujuran setiap manusia ketika kita menghadap Tuhan. Mari saat ini kita refleksikan batin kita sendiri. Memang benar, di dalam hidup ini, kadangkala kita berbuat benar, dan kadangkala juga kita berbuat salah. Namun hal yang penting untuk kita ingat, bahwasanya adalah sesuatu yang mustahil bagi setiap manusia untuk bisa melakukan hal yang benar, kecuali karena didorong oleh rahmat Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita congkak di saat kita sudah berbuat benar.
ketika kita berbuat benar, kita hanya karena bantuan Allah. Bila demikian, apakah ia pantas bila kita menjadi congkak karena kebenaran yang sudah bisa kita lakukan itu? Apalagi kalau kebenaran itu menjadi seolah-olah alasan untuk kita menghina orang lain yang belum bisa berbuat benar. Sungguh terlalu. Siapakah kita sampai kita berhak menilai diri kita sendiri? Ingatlah pesan Yesus pada ayat 14. Sebab barang siapa meninggikan diri sendiri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hentikanlah penghakiman kita yang sia-sia akan diri kita itu, karena hanya hak Tuhan untuk menilai diri kita. Siapakah kita untuk bisa menghakimi diri kita sendiri? Marilah saat ini kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pandanglah anak-anak-Mu yang sedang berdoa dan mencari terang-Mu melalui renungan hari ini. Ajarilah mereka supaya pada masa Prapaskah ini, mereka dapat belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang tulus, yang jauh dari sifat congkak. Ajarilah mereka bahwa Engkau selalu ada di balik setiap keberhasilan ataupun kegagalan mereka. Bahwa Engkau selalu mengajar mereka untuk sesuatu yang lebih baik dan yang indah. Ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu segala keberhasilan kami dalam mengikuti Engkau. Juga kami mau serahkan kepadamu segala jatuh bangun kami di dalam mengikuti Engkau. Bila saat ini kami masih terjatuh ya Bapa, ajarilah kami untuk bisa bangkit kembali dan tidak merasa kecil. Bila saat ini kami sudah bisa berjalan bersama-Mu, ajarilah kami untuk selalu fokus kepadamu, supaya pandangan kami tidak terkesima dan tersilap oleh godaan kenikmatan duniawi dan oleh kesombongan rohani. Ajarilah kami ya Bapa menjadi murid-murid-Mu yang setia. Tumbuhkan selalu iman kami. Terima kasih ya Bapa atas semuanya ini. Terima kasih ya Yesus, dan terima kasih ya Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga damai Kristus selalu beserta kita semua. Saya Stanley dari Komunitas Benedictus Prayer Ministry untuk BPK PKK Surabaya, 13 Maret 2021.